Ya. Ya, siapa tahu bisa dipelajari kan. Iya, emang itu yang aku Ya, maksud. ya, saya belum bikin PPT-nya tapi sudah bikin ringkasannya ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyajikan morfologi part 2. Jadi yang kemarin yang disajikan oleh kelompok kemarin itu lebih ke ini ya, ke pengenalan tipe-tipe morfologi dalam cross linguistik ya, dalam cross linguistics ataupun dalam cross apa teh namanya cross languages kan, ada tipe-tipenya yang analitik atau isolating, ada yang tipe-tipenya agglutinating, ada yang tipe-tipenya sintetik, oke, atau fleksi, atau ada tipe-tipenya yang polisintetik gitu kan. Nah, itu sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini morfologi part 2 yang akan disajikan oleh saya adalah bagian open class ya. Ya, bagian open class dan yang disajikan oleh Teh Intan adalah bagian close ya, close class ataupun close word ya kan, close class. Nah, jadi dari kata dari judul yang dibuat oleh Viveka Velupila ini, The Lexicon and its Classes. Apa yang tersirat, bukan tersirat, apa yang berseleweran di kepala teman-teman atau di kepala Teh Intan ketika mendengar kata leksikon, ya kan? Pasti ketika kita mendengar kata leksikon, kita akan apa namanya itu kepala kita itu akan menyambar berbagai macam istilah lain. Biasanya leksikon terkait dengan leksikal ya, terkait dengan leksim, terkait dengan apa lagi? Leksikon, leksikal, leksim, ya kan, dan lain-lain segala macam. Nah, apa sih sebenarnya arti dari leksikon itu? Nah, kalau leksikon itu adalah a language inventory of lexims. Nah, jadi leksikon itu adalah sekelompok atau sejumlah atau grup dari lexims tersebut. Ya, jadi itu yang disebut dengan leksikon. Jadi leksikon itu derives from the word Greek. Ya, saya nggak tahu bagaimana bacanya itu, Zexikoh, ya, yang berarti for words or of words. Ya, jadi for words or of words. Jadi secara tidak secara tersirat leksikon ini sudah berarti sejumlah ya, sejumlah ataupun a group of lexims. Nah, seperti itu biasanya ya, leksikon. Nah, sekarang apa yang disebut dengan leksim? Nah, yang disebut dengan leksim itu adalah a basic abstract unit of meaning. Jadi, kalau dalam istilah saya pribadi itu adalah kata jati. Kata jati yang belum kita beri identitas, yang belum kita beri penanda waktu, yang belum kita tambah yang lain-lainnya biasanya ya, seperti itu ya. Atau bisa juga leksim ini bisa kita katakan sebagai a dictionary word. Ya, jadi dictionary itu dibuat oleh leksikografer berbasis leksim-leksim. Ya, berbasis leksim-leksim. Saya beri satu contoh. Leksim run. Nah, bagaimana bisa kita memodifikasi run ini? Run, ran, run, running, ya kan? Live, lift, living, gitu kan Teh ya. Nah, kan ada tuh modifikasinya. Ran dia berubah, ada modifikasinya. Running dia berubah. Nah, yang kata jati yang sudah termodifikasi oleh past tense, oleh yang lain-lain, past participle dan lain-lain, itu disebut dengan word form, ya kan? Dia sudah menjadi a concrete unit. Oke, a concrete unit. Nah, sementara leksim itu masih abstrak, dia masih kata jati. Nah, kalau daripada kata live, living, live, 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 seperti itu. Nah, leksimnya adalah kata live, ya kan? Leksimnya adalah kata live. Nah, sudah sejauh itu kan sudah paham ya. Jadi kalau leksim adalah an abstract form, word form ini adalah bentuk dari leksim tersebut termodifikasi. Itu disebut dengan
word form. Ini abstract, ini sudah konkret. Nah, terus apa yang disebut dengan paradigm? Modifikasi dari live, lived, living, apa lagi? Ada live lagi, liven, kalau dia di bahasa arkaik, bahasa arkaik kan ada liven, kan liven. Nah, apa namanya itu bentuk-bentuk dahulunya sekarang sudah tidak dipakai lagi. Nah, sejumlah a set of ini tadi word forms itu disebut dengan paradigm. Oke, paradigm. Itu disebut dengan paradigm. Apa itu paradigm? The set of word forms that belong to a lexeme. Sejauh ini bisa dimengerti tidak? Iya, paham, Kang. Ya, lanjut ya. Nah, terus apa lexeme family? Nah, kadang-kadang ada kata yang contohnya itu kan read, readable, unreadable, reader, readability, reread. Nah, itu kan seolah-olah dari lexeme read kan, lexeme read. Nah, tapi maknanya kan jauh berbeda itu. Maknanya kan jauh berbeda read dengan readable dan apa namanya itu ketika kita melihat di dictionary kata read, readable, unreadable, reader, readable, reread seperti itu di list dalam satu individual lexeme. Benar nggak? Ya kan? Logic, dan illogical, cari di kamus itu akan termasuk. Beda dengan live dengan lived. Live itu biasanya disandarkan di sebelah itu tanpa membuat slot baru di dalam dictionary. Kan gitu kan? Nah, variasi dari lexeme ini walaupun dia dianggap satu lexeme jati, ya kan satu kata jati, tetap dianggap dia variasi lexeme. Nah, bentuk dari different lexemes yang related to each other, ya kan? Related to each other, tapi listed in a dictionary, ini disebut dengan lexeme family. Oke? Kita banyak belajar istilah ya. Pusing. Lexeme family. Saya nggak mau ngejul. Jadi orang paham nantinya. From the basic. Jangan acak kadul. Ini tanggung jawab ya. Jangan orang disuruh baca buku. Kita yang baca buku, kita sampaikan ke orang, ya kan? Nah, sekarang kita lihat, kan sudah tahu kan, lexicon is vocabulary for words of words, seperti itu kan. Sekarang klasis vocabulary ini general. Nah, dua vocabulary ini tergolong yang bisa dikategorikan. Yang pertama adalah vocabulary atau kata terbuka dan kata tertutup. Ya, apa yang dimaksud dengan kata terbuka? Kata yang terbuka ini masih bisa ditambah yang lain-lain gitu lah. Jadi dia derivations or other ways of forming new words or through borrowing. Nah, ini contohnya nouns, adjectives, lexical verbs. Ini maksudnya kata kerja ya. Kata kerja baik itu transitif ataupun intransitif ataupun adverbs. Sementara close word classes ini lebih sebagai functional words that function only at grammatical level. Okay? Atau grammatical words. Nah, itu istilah lainnya dari functional word. Grammatical words. Itu seperti pronouns, determiners, injunctions, and preposition. Ya kan? Dia kan cuma sebagai pelengkap ya. Sebagai pelengkap dari open words seperti itu. Yang dia pribadi ketika ditambahkan dia sendiri seperti itu kan. Ditambahkan konjungsi ditambah ini doesn't make sense kan? Tapi kalau open class, dia masih bisa akan membentuk sebuah struktur. Oke, sebuah struktur yang meaningful. Ya kan? Meaningful. Nah, nanti kita pelajarin lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke word formation. Right. Word formation di dalam, di dalam morphology, itu pada dasarnya pembentukannya ini terjadi dengan dua cara. Ya kan? Dengan dua cara. Yang pertama dengan derivation, dengan yang kedua dengan compounding. Kenapa dia disebut dengan word formation? Karena biasanya dia sudah membentuk kata baru, ya kan? Nah, lihat istilah derive, ya kan? Lihat istilah derivatif di dalam kedokteran. Artinya turunan. Jadi kata tersebut memiliki turunan. Ibaratnya saya menikah, terus anak saya itu derivasi saya. Oke? My derivative.
Seperti itu. Nah, bedanya dengan inflection, inflection ini dia merupakan morfem yang ditambahkan ke morfem, ke root ataupun ke stem, tetapi dia tidak membuat keturunan. Dia sebagai pelengkap yang menambahkan misalnya variasi dari kata-kata tersebut. Misalnya live ditambah living, ditambah berarti suffix atau morfem ing, ya kan? Nah, dia tidak merubah tataran word class, tapi dia cuma hanya menambah atribut grammar di situ. Ya kan? Sudah jelas ya atas itu. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Jadi to form new maxim. Ini salah satu contoh compounding. Compounding misalnya when ditambah mill, jadinya windmill. Health ditambah y menjadi healthy. Ini pada ini contohnya ini, pada contoh ini derivation, ini kata compounding, ini contohnya derivation. Dari kata health tadi yang merupakan kata benda, nah terus ditambah y menjadi kata apa dia? Kata sifat. Menjadi ya kan? sifat. Wonder ditambah full, wonderful, ya kan? Wonder ditambah ous, wondrous. Ya kan? Keduanya bisa digunakan, tapi wondrous itu lebih an old use of English. Oke? Nah, ini saya sudah ceritakan tadi apa perbedaan derivation dengan inflection ini. Nah, sekarang affixing. Affixing adalah imbuhan. Nah, di dalam bahasa Inggris, affixing ini lebih kental dengan prefix and suffix. Tetapi di dalam beberapa bahasa lain, kita juga mengenal infix, di mana morfemnya diselipkan di tengah, ataupun confix atau circumfix, di mana morfemnya berada di depan host dan di belakang host. Seperti itu. Kita coba lihat di sini ya. Ini pada kata bahasa Inggris. Jadi morfem yang dilengketkan sebagai imbuhan akan mempengaruhi makna semantik daripada kata dasar atau daripada root. Right? Contohnya ketika kita mengatakan rail, derail, di sana mengatakan un atau negate, ya kan? Artinya kan X itu akan menyatakan former. Ketika Teh Intan punya ex boyfriend, berarti the boyfriend was no longer in use. Ya, tidak lagi digunakan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pre artinya prior, sebelum. Un kalau diletakkan itu artinya negate, memberikan sesuatu itu negatif. Do, undo, ya kan? Cry, uncry. Believe, unbelieve, ya kan? Apalagi contoh-contoh yang lainnya. Begitu banyak ya. Ini di dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini tipe-tipe yang sangat-sangat berharga menurut saya. Karena morfem prefix ataupun maupun suffix ataupun konfiks di dalam bahasa Inggris kadang-kadang memberikan makna semantik yang sangat berarti bagi root tersebut. Jadi kadang perubahannya jauh, benar-benar jauh jauh dari makna asalnya. Misalnya ketika kita menambahkan kata perkara ini is undifferent, ya, kata un di situ artinya tidak ya. Tapi pada sebagian kasus ketika kita menambah different dengan in di depannya sebagai kasus, itu artinya bukan berbeda ataupun tidak berbeda atau sama, tapi artinya acuh tak acuh, ya kan? Lihat perubahannya. Jadi beberapa jadi di dalam kaidah-kaidah tertentu kadang-kadang kata tersebut ditambahkan dengan prefix dengan overgeneralisasi bahwa maknanya semuanya akan sama. Tapi di dalam mengelola bahasa alami, bahasa Inggris terutama, ataupun bahasa Minang, ataupun bahasa Cirebon, nah kadang-kadang ada beberapa hal-hal yang menyimpang dari generalisasi, yang kita sebut dengan anomali kan. Nah, untuk mempermudah pemerolehan bahasa kedua, biasanya kalau saya pribadi, saya akan mengatakan bahwa pelajari anomali, sehingga generalisasi akan bisa kita pahami, ya kan? Karena kan kalau kita mulai dari generalisasi, anomali ternyata masuk, kita akan melalui kebingungan. Nah, generalisasi ketika kita pelajari anomali dulu, misalnya kata short, shorter, shortest, gitu kan? Nah, pada kata fun, fun, more fun, most fun, harusnya funner, funnest. Anomali ini dikuasain sehingga generalisasi atau kan teori umum akan dikuasain dengan amat sangat mudah. Seperti itu ya. Nah, ini mah hipotesis saya sendiri ya, boleh bantah. Ya, miss ketika kita
Ya, saya mah kalau saya presentasi selalu ketawa ya, nanti kena marah sama Pak Erin. Miss, contohnya, miss itu artinya wrong. Ya, miss wrong artinya ya. Misalnya miscommunication artinya apa? Salah Wrong paham. Ya, communication, salah misunderstand. Ya, paham. salah dikomunikasikan. Kalau Miss Universe apa artinya? Miss Universe. Ya beda ya. Ya. Beda ya. Ini trans across ya, transatlantic ya kan, transfact ya kan, transdiscipline, across disciplines, right? Co along with, or a second factor, co ya, contohnya co-author, co-factor ya kan, apalagi co apalagi kopi ya kan. Kopi Mas Jawa tuh. Iya, ya tuh ya, ya kan. In Minangkabau language, nah contohnya prefix. Ya, in Minangkabau language, ya contohnya prefix ini. Ini prefix man, ini prefix man. Nah, man ini kan susu di sini kan, susu. Tapi man di sini menjadi lesak sehingga menyusu, manyusu. Kan kayak gitu kan, lesak juga dia di dalam bahasa Minang, tapi prefiksnya ketika kita pisah daripada kopi dan gula yang sudah dicampur, man, gitu kan, walaupun harus pakai alat khusus untuk itu, ya kan, mandape, mandape, manalan, manalan. Nah ini juga nih, manalan, ya kan, apa kata dasar dari ini, rootnya, ya kan, talan, mana T-nya, jadi kok jadi manalan, gitu kan. Nah, berarti di bahasa Minang, bahasanya selain aglutinasi, bahasanya juga ada beberapa assimilated ataupun fused. Seperti itu. Dia menyatu. Contohnya di dalam bahasa Minang, ya kan? Di seperti bagaimana bahasa Indonesia, dijai, dibuka, ya kan? Dikarubuangi, ya kan? Misalnya seperti itu. Kalau ta artinya ter dalam bahasa Indonesia yang mengatakan segala sesuatu tersebut coincidence atau by chance gitu kan. Misalnya lalo ini apa Teh Intan? Ngerti nggak nih lalo? Enggak. Tidur. Kalalo tertidur. Kalau Bahasa Inggris kan sleep. Sleep ya tertidur. kan? Tidur. Kalau sleep apa bahasa Inggrisnya? Sleep. Sleep. Tidur. Kalau tertidur apa Tidur. bahasa Inggrisnya? Tertidur. Bukan sleeping ya, sleep. Terselip. Terselip. Kok bisa terselip? Terselip. Kang Andre, menguji Intan ngantuk apa enggak? Ya kan, ini takarajai, ya kan, takarajai. Nah, takarajai ini seperti itu, kan? ya, seperti dia memiliki prefix, tapi takarajai itu sebenarnya masih root. Ya kan? Takarajai ini masih root. Jadi dia seolah-olah ini, oh saya mah native Minangnis speaker, Tintan. Dia masih root. Jadi saya akan berkuasa di bahasa Minang. Ya, gitu. Ya, takarajai. Jadi dia apa kata dasarnya? Karajai. Tidak ada dalam bahasa Minang karajai. Jadi walaupun dia nampak seperti ta, seperti prefix, tapi sebenarnya dia masih root. Hati-hati. Natural language is sometimes, ya kan, sometimes deceiving, kadang-kadang menipu, ya kan. Nih kan, tangka, batangka, renang, ranang, baranang, jalan, jalan, bersama-sama, basamo, samanya hilang, disubstitusi, ya kan? Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh. Jadi suffixes itu dia bisa merubah word class atau dia cuma bisa merubah gramatikal. Ya, seperti ness dia merubah word class, ya kan? Dari happy plus ness, happy adjective tambah ness dia jadinya abstract noun. Ya enggak? Nah, float kata kerja ditambah able dia menjadi floatable adjective. Pada kata write verb ditambah dia menjadi noun for person, writer, ya kan? Nah, seperti itu. Full, hope ditambah full jadi hopeful, seperti itu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, pada suffix yang hanya merubah kata gramatikal, saya jelasinnya seperti ini aja nanti Teh ya. Jadi lebih paham ya.
Ya, maksudnya lebih tuh paham, apa namanya? lebih Pelan-pelan kita. Pelan-pelan tanya lagi. Jadi jangan jadi ngebul lebih gitu. lebih komunikatif. Ya, betul, ya kan? Nah, gini kan horse. Horses, dia tidak merubah word class-nya, tapi dia hanya merubah tataran gramatikalnya. Singular ke plural. Misalnya kan, likes dari singular, ya kan? Dari katanya itu infinitive, berubah ke infinitive plus s. Possession, marry, marries. Jadi tidak terlalu dia merubah pada tataran word class ataupun kelas kata ataupun part of speech. Coba kita lihat di sini suffix in Minangnis ini. Suffix ini ada nggak di dalam Minangnis? Ada. Ada suffix itu an, ada suffix itu kan di dalam bahasa Minang. Contohnya kata agih, agih, give, ya kan? Give, memberikan seperti itu. Itu bisa banyak sekali cara mengatakannya di dalam bahasa Minang. Bisa dia dalam bentuk apa namanya tuh suffix yang utuh, agiahkan ko, ya kan, give this please, ya kan, agiahkan ko, atau bisa juga kannya berubah jadi an saja, agiahan ko. Nah, in my Minang in my Minangese dialects di saya an, ya kan, ha ataupun kan bisa lesat ya, instead of agiahkan, agiahan di dalam bahasa Minang saya agianko gitu, jadi dia bisa melesat seperti itu. Sepertinya saya bisa meneliti bahasa Minang nih kayaknya ya. Iya, 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 iya. Ya, jadi Baru seperti tahu itu ya. aku. Beda, gimana tuh? Baru tahu. Ya, jadi kalau ada ya pertanyaan nanti boleh ditanyain. Nanti siapa tahu nanti pusyang, ya kan? ABC. Nanti I yang suffix itu ABC. Jadi I pada imbuhan I suffix memiliki makna semantics do things repeatedly till out. Gitu, sampai habis. Nah, reduplikasi di dalam kaidah morfologi merupakan pengulangan dari stem, baik itu full ataupun sebahagian. Apa yang dimaksudkan Pak Andre? Apa yang full ataupun sebahagian? Soal saya. atau sebagian. Kalau kita mengatakan ayo bersenang-senang, itu full kan? Senang, senang. Ya kan? Full, senang, senang. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita melihat, nah kan, handy dandy. Ini full atau sebagian? Sebagian. Ya, first change, right, is altered. Handy dandy. Hurly burly. Bow wow. Tini winnie. Ada kata kotor satu, blank di blank. T-nya nggak dibuang, blank blank. Ya kan? Paham sejauh itu? Nah, sekarang bahasa Malaysia. Malaysia, kalau kita easy times, leisure, things like that, senang lenang. Ya kan? Nah, kalau pandemonium, ataupun rioting, things like that, ataupun something out of the world, misalnya kan, hingar-bingar. Hingar-bingar. Kayak gitu kan ada orang se-Malaysia. Ya, suka duka, ups and down. Misalnya kan, piu. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Dalam bahasa Tamil ada beberapa pengulangan difficulty and loss antara ke dengan en berubah. Kastam nastam. Ya kan? Melum kelum. Kadum vidum. Anum penum. Ya kan? Seperti itu model-modelnya. Biar Teh Intan sekalian belajar bahasa Minang ya. Ya, jadi in Minangnis. Nah, ini contohnya ya. Ada beberapa perubahan kalau in Minangnis, tapi perubahannya tersebut itu biasanya pada tataran partial ya, pada tataran partial. Katiko mangece jua mak kita selalu baso basi terlebih dahulu, ya kan? Baso basi. Baso basi. Ini bukan bahasa basi di dalam bahasa Indonesia yang sudah memang seperti itu kan, baso basi ini di dalam bahasa Minang ini mirip dengan bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Indonesia kan basa basi. Ini baso basi, i-nya berubah. Ya, katiko dia juga kakak baca kak rumah iwa pikua. Iwa pikua. Ada perubahannya. P penambahannya di sini W berubah dengan K. Jadi dia cuma partial. Ya kan? Reduplikasinya partial. Nah, seperti itu. Ini apa loh Teh? Banyak daging loh yang saya sampaikan ini. Istilah-istilah di morfologi nih.
Nah, stem mutation. Apa yang disebut dengan stem mutation? Stem mutation ini adalah mutasi di tingkat stem, ya kan? Diduga dari sebuah kata, tapi dia membentuk kata yang berbeda, ya, membentuk secara kata yang berbeda, tapi masih ada kaitan makna yang dekat. Contohnya pada kata break yang kita artikan patah, yang kita artikan apa namanya itu melanggar, ataupun yang bisa kita katakan merusak. Nah, itu dia membentuk stem bermutasi secara stem di dalam bahasa Inggris sehingga membentuk kata baru yang breach. Oke, breach. Apa arti breach? Infringement, pelanggaran ataupun violence. Artinya kurang lebih sama kalau kita lihat secara semantik. Nah, ini diduga telah melakukan stem mutasi. Nah, kita tidak bisa memastikan benar ini ada terjadi stem mutasi. Ini biasanya konvensi dari para morfologis. Oke? Nah, jadi titik. Nah, terus prosodic modification itu apa, Kang Andre? Apa prosodic modification? Prosodic adalah tingkat suprasegmental. Nah, apabila kata yang sama diletakkan stresnya berbeda, dia akan membentuk kelas kata yang berbeda. Contoh, I'm asking for your permit. Permit. Saya tekan permit. Nah, permit di situ berarti stresnya di pertama. Benar nggak? Stresnya di pertama. Itu kata benda. Oke. Would you like to permit me to let go, to leave, okay, to go out, to go home? Apa artinya di situ? Kata verb. Jadi secara prosodik peletakan tonic syllable akan mempengaruhi word class. Seperti itu ya. Ini udah lama saya presentasi. Nggak apa-apa lah ya. Subtraction. Nggak apa, nanti kita juga seperti ini saja. Jadi waktu sudah jam 12 selesai langsung. Yuk, subtraction. Ya, subtraction ini maksudnya predictable part of the word is removed. Nah, di remove-nya satu bagian kata itu untuk menandakan kata tersebut beda genetif, beda kelamin. Contoh dalam bahasa Prancis, kata kecil, imut, unyu kayak saya, gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau untuk perempuan itu kita mengatakan you are such a petite. You are such a petite. Nah, seperti itu. Nah, kalau laki-laki ada yang unyu seperti itu kan, kecil, mungil, you are such a petite. Nampak? Di remove T, ya, di remove T untuk membedakan antara genetif male dengan female. Mengerti enggak? Paham. Kalau nggak paham, ya. Terus truncation. Truncation ini ada perubahan di ujung, ya, di ujung stem, di ujung stem. Contohnya kata nominate, oke, nominate memberi nominasi ataupun mengumumkan nominasi. Nah, untuk membentuk kata benda untuk person, ya akan ada terjadi perubahan age, ya kan, yang age pada ujung kata bendanya, kata kerjanya berubah menjadi ii. Nominate, nominee. Evacuate, evacuee. Ya, seperti dia. Interview, interviewee. Itu tidak truncation karena tidak berubah. Ya, tidak berubah karena interview hanya ditambah. I-nya di situ berarti sebagai subjek, ya, suffix, ya, subjek. Subjek itu bahasa Minangnya neng, Teh Intan. Subjek. Neng. Ya, kalau neng, neng Intan subjek. Oh, Intan Supia gitu. Supia. Neng artinya. Kalau kakak, teteh, uni, one. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita clipping. Kalau kita lihat clip, apa yang terjadi kalau kita clip? Ketika I clip my nail, kita potong kuku kita. Apa yang terjadi? Kita buang sebagian dari kuku kita, kan? Nah, clip di sini membuang sebagian dari badan kata tersebut, tapi memaksudkan keutuhan makna. Dan ini lebih digunakan untuk apa namanya itu keefektifan, ya kan, keefektifan komunikasi tertulis.
Ya, contohnya ketika Teteh mengatakan periklanan cukup tulis kata advert. And I like to adverb this, advert this seperti itu. Orang kadang sudah paham. This is part of the advert, advertisement, right? Nah, misalnya kan cablegram. Nah, cablegram cukup ditulis cable saja. Doctor cukup ditulis doc. Examination cukup ditulis kata exam. Kalau kita sering ngirim fax dulu, nah itu kepanjangan dari facsimile. Ataupun, can you drop me off the gas station? Gas there is the clip of gas station. Gasoline, sorry. Gasoline. Ya kan, gasoline. Nah, klitosis. Nah, ada disebut dengan final clipping di belakangnya yang kita buang, initial clipping di depannya kita buang. Contohnya, bot untuk robot, ya kan? Chute untuk parachute, roach untuk cockroach. Gator, ya kan? Ini laki-laki gator. Nah, alligator. Phone untuk telepon. Jadi kapanpun kita mengatakan, bahkan phone ini sudah berubah-ubah word class ya. Dari kata dari phone untuk verb, phone untuk noun, ya kan Teh? Can you give me a phone? Artinya berarti bendanya. Can I phone you? Nah, ini perubahan antara noun dengan verb yang tidak ada alterasi, perubahan bentuk disebut dengan free derivational atau yang disebut dengan conversion. Oke? Medical clipping or syncope. Ya, medical clipping atau syncope ini maksudnya apa? Jadi di sini medial. Oke, medial. Jadi di sini maths. Jadi di sini apa yang terbuang? Yang terbuang bagian tengahnya S-nya tetap dipakai. Nampak kan Teh? Ya, nampak. Maths, ya, mathematics. Yang tematiknya dibuang, S-nya masih digunain. Right? Specs for spectacles. Apa yang dibuang ini? Tactile-nya dibuang. Tapi tetap disebut spec. Spek itu kacamata ya, tapi ketika Teteh lihat apa perbedaan spectacles sama glasses, spectacles itu kacamata yang gagang kiri dengan kanannya nggak ada. Pernah nggak lihat Teteh? Kacamata cuma ditaruh di hidung di bawah. Oh ya, belum pernah lihat. Nah, itu spectacles. Yang kacamata cuma untuk baca, ditaruhnya jadi hidung, terus di sini ditaruh, itu spectacles. Itu perbedaannya kalau ada mahasiswa nanya mungkin. Ada dosen dulu tuh. Dulu waktu itu saya pakai kacamata kan, misalnya kan, hey, why don't you wear your spectacles? I don't wear spectacles, I wear glasses. Spectacles kayak gini ya tuh saya nanti, kayak orang tua. Ya kan? Ya, jadi apalagi Kang Andre, nah contohnya kata madam. Madam ini yang dibuang deh-nya kan? Madam ini disingkatlah jadi ma'am. Ma'am itu artinya madam. Right? Fancy itu dari fantasy. Oke, fantasy. Walaupun fancy ini kadang-kadang sudah berubah artinya ya. Setelah berevolusi. Walaupun dari fantasy, hayalan, fancy jadinya keren. Wow, kan artinya gitu kan? Sekarang arti fancy, padahal awalnya dia dari fantasy. Oke? Creating clip, kabel complex clipping, cablegram dari kabel telegram, ini kompleks. Kadang-kadang kita tidak persis mengatakan bagaimana dia terbuang, terbentuk seperti itu. Nah, ini disebut dengan kompleks clipping. Kayak seperti ini kan, linoleum cut. Dia dari dua, tapi kenapa jadi lino cut? Harusnya berpisah satu-satu kan? Ya kan? Dibilang di sini ataupun lim, gitu kan? Yang cutnya mungkin kayak gitu ya. Jadi satu-satu klipnya. Tapi ini malah keduanya itu ditaruh linokat, kita nggak tahu kenapa leumnya yang dibuang. Nah, kadang kompleks ini menyerupai apa namanya medial, kadang kompleks ini menyerupai initial atau final. Kang, izin tanya sebentar. Berarti kalau selebgram itu berarti juga termasuk dari bentuk clipping ya. Selebgram kan itu berarti selebgram itu medial karena dia celebrity-nya yang dibuang. Ya, selebgram. Mungkin contoh-contoh kita bisa ambil dari yang umum-umum kali ya Kang ya, dari kata-kata yang kayak gitu. Selebgram kita bisa masukkan. Ini ya. Mungkin itu akan lebih paham. Tambahin aja ini untuk slide saya nih. Kalau Instagram, Instanya itu bukan. Oh. Instagram kan? Selebgram kan?
Selebriti Instagram kan ya? Ini kompleks berarti teh. Kompleks. Kenapa dia kompleks? Karena dia ngambilnya cuma di sini sama gram di sini. Nah, bagian ini nggak tahu bagian tengahnya mana, ebriti atau ins. Nah, berarti dia kompleks. Ya kan? Kak Intan ngajar morfologi nggak di kampus? Nggak? Iya, pernah ngajar morfologi, makanya ya, sedikit paham. Saya kemarin ngajar morfologi semester kemarin. Asik morfologi itu. Dan udah berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Tidak sesusah phonetics. Kalau phonetics itu gila. Kenapa gila? Bahkan Teteh punya kamusnya. Ada judulnya, kamusnya itu A Dictionary of Phonetics and Phonology. Satu kamus khusus itu sekitar 400 atau 500 halaman. Khusus fonetik dengan fonologi aja istilahnya. Banget tuh. Yang lain ada tuh kamus, paling kamus linguistik kan. Ini satu fonetik fonologi. Gila. Makanya saya nggak mau dibilang pakar fonologi. Nanti saya ditanyanya yang aneh-aneh, saya nggak tahu. Cuma pernah membimbing yang produk-produk Indofood, tapi diambil dari word formations-nya kayak gitu. Kayak Indomilk gitu kan. Indomilk. Kemudian ini apa namanya tuh kalau ini nantilah semester depan, nanti kalau saya ada waktu, nanti bolehlah saya ini ngajar di tempat Teteh gitu kan. Mungkin ada bagian-bagian kelas yang perlu diajar yang agak sulit gitu kan, kelas fonologi, phonetics. Nah, maksud tuh biar apa, ada variasi dosen luar kan gitu kan. Iya betul kan bu pejabat kan tinggal atur gitu. Jangan suka sebut pejabat dong, saya masih kuli. Kalau pejabat tuh udah enak kan. Ya udahlah, kuli pejabat. Monglah kuli aja lah. Kubat aja ya. Udah ya. Ngomong pejabat lagi ya. Blend. Nah, secara blend, kalau kita berdua nih lebih ke sahabat ya. Jadi kita mau nyerocos aja mah ngomongnya. Tapi pasti kelas saya mungkin agak watur-watur. Karena apalagi kalau Pak Dadang join, sudah pelan-pelan. Merging to. Kadang saya keterlaluan banyak contoh. Tapi sebenarnya itu untuk mengertinya mahasiswa. Karena mahasiswa ini saya nggak mau ilusio teh. Karena mahasiswa itu jauh sekali dari pemahaman mengerti. Tapi dosen itu memaksakan lewat-lewat saja kan. Kadang-kadang tuh kalau di dalam kelas saya tuh khusus blend ini aja satu pertemuan. Blend itu saja. Nanti dicari blend-blend di dalam kasus-kasus Indonesia kan. Apa yang disebut dengan blend? Tapi emang itu yang bagus. Itu yang bagus. Ya itu yang bagus. Karena kan yang namanya word formation process bisa ditemukan di mana aja. Di kosmetik bisa. Kalau aku yang ngajar morfologi, biasanya anak-anak tersebut muntah darah. Kenapa muntah darah? Karena saya tidak mengajar English morphology, saya bilang. Saya mengajar cross linguistic morphology, saya bilang gitu. Jadi ketika saya mengatakan ini, kalian harus temukan di bahasa kalian contoh yang sama. Baru A nilainya. Kalau cuma dari bahasa Inggris, ngapain kan ya? Nah, seperti itu. Kalau ini mah terlalu banyak. Tapi itu justru yang disebut dengan ini, Kang, outcome based learning yang sekarang yang disuruhnya gitu kan. Harus ada luarannya. Nah, surat itu ini juga comprehensible input. Semakin banyak contoh, semakin comprehensible inputnya. Iya. Ya kan? Nah, terus blend. Apa yang disebut dengan blend? Blend ini adalah merging to words that get particularly truncated. Nah, coba lihat di kata ini. Ya kan? Nah, dia di blend. In smoke, which consists of the beginning of smoke and the end of fog. Nah, Pak di sini. Jadi smoke and fog. Kan smoke itu jenis asap yang dari pembakaran kan. Fog ini jenis asap yang ada di uphill, ya kan? Nah, jadi smoke di sini juga asap artinya. Diduga merupakan blended forms of smoke and fog. Fog. Ya, bukan fog ya. Fog, ya, dibacanya fog ya. Ya, bukan fog ya. Ya, modal, which consists of the beginning of motor and hodl. Okay? Modal, motor and hodl. Ingat ya, Teh Intan. Kita
melihat dari kerjaan morfologis, ini hanya batas tarapan proposisi. Ingat, dia juga nggak berani memastikan pasti itu benar dari itu. Nah, kadang-kadang waktu kita mengatakan ini, kita cocok logis ya. Kadang-kadang kan kita gabungin ini, boleh jadi itu dari kata ini. Boleh jadi itu dari kata ini. Karena kita melihat dari stem-stem yang tergabung. Ya kan, dari morfem ini gitu kan. Kadang kita menjadikan cocok logi. Nah, seperti itu. Tapi mah nggak apa-apa lah, itulah tugas linguistik. Itu cocok logize everything. Izin Kang bertanya. Berarti kalau Indomilk masuknya ke blending apa Indonesian clipping? milk. Ya, Indonesian milk atau Indofood milk ya, karena itu produk Indofood. Berarti ya, Indomilk. Itu ya, masuknya berarti clipping atau blending? Boleh Teteh mengatakan itu blend, ya kan? Mengatakan itu blend. Boleh juga Teteh mengatakan itu jenis dari clipping bagian tengah. Seperti itu. Berarti Clipping bagian tengah. Nah, karena dia kadang itu dari dua, kadang karena itu dari dua kata, ya kan, yang seperti melesap masuk blend seperti itu. Jadi kadang-kadang itu lebih cocok kita masukin dengan blend. Ya, karena blend-blend tersebut itu kadang-kadang sesuatu tersebut itu tidak terduga sama kita, Teh ya. Kalau clip itu kita masih terbaca, ya. Klip itu ketika dipotong kita masih terbaca ini kira-kira asosiasi maknanya kemana nih, ya kan? Kalau blend itu namanya dia blend ya. You blend it gitu, ha. Jadi boleh saja posisinya jadi terbalik. Boleh jadi posisinya lain-lain gitu kan. Contoh-contoh blend yang di Indonesia mungkin salah satunya Indomilk. Ya kan? Indofood juga ya Teh ya, Indonesian food. Ya kan? Indonesian food. Ya, karena kenapa? Dia bagian belakangnya, foodnya seperti tidak ada klip sama sekali. Sementara klip itu kan harus terpotong juga kan? Misalnya in food, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi, saya menduga itu lebih ke blend. Menduga ya. Lebih ke apa? Kalau nggak salah word formation juga ada tipe multiple ya, Kang. Apa itu masuk multiple? Ya, betul. Termasuk multiple. Ya, multiple. Nanti ya, kita lanjut dulu. Ke back formation. Apa yang disebut dengan back formation? When a part of word seems to be an affix but not be deleted. Apa maksudnya di sini? Babysit. Nampaknya sit ini merupakan affix. Benar nggak, Teh? Nah, tapi sebenarnya ini merupakan bagian dari itu. Ya kan, bagian dari word tadi. Misalnya dia sudah menjadi satuan kata tersebut. Seolah-olah misalnya kata babysit from babysitter, where the is conceived as a suffix, ya kan? Is parallel to the suffix in a singer and runner. Back formation jadinya seperti itu ya. Padahal dia satu kesatuan seperti itu. Back formation. Tapi back formation ini mah tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu amat-amat susah. Tapi karena back formation ini yang saya duga ini orang akan terjebak mengatakannya sebagai compound, ya kan? Padahal dia satu bagian, gitu kan? Dia satu bagian itu babysit, gitu kan? Babysitter. Kan babysit kan an activity of taking care of a baby, ya nggak? Itu babysit. Nah, seperti itu. Dia sudah jadi satu kata dari itu tadi, tapi dia cuma back formation. Jadi, ini juga berarti yang kedua, dari bentuk babysitter, orang membuat babysit. Tahu nggak maksudnya? Jadi, dari kata noun for person, terbentuk verb-nya. Nah, di situ tadi. Nah, di sini terjadi back formation. Biasanya kita menduga babysit itu coming from babysitter, tapi babysitter ini yang menginisiasi adanya babysit pada verb. Itu satu arti. Oke, terus apa yang dimaksud dengan zero derivation? Zero derivation ini yang saya bilang tadi, bisa kata walk and walk. Walk pertama artinya verb, walk kedua artinya noun. Misalnya, I walk to the school. Misalnya kan contohnya seperti let's take a walk around. Right? Take a walk berarti a walk artinya noun. Paham ya? Let's have some drink. Let's drink something. Kan drink pertama noun, drink kedua verb. Ya enggak? Oh ya. Berarti kata yang sama tapi bisa memiliki kedua kelas kata atau lebih ya, Kang ya. Tanpa diubah sama sekali. Ini intinya nih, remaining unaltered.
tidak berubah. Ada walk sebagai verb, ada walk sebagai noun. Ya, saya. Mantap pisan ya. Saya nggak tahu. Keren. Itu berarti apa namanya, presentasi kita keren, Kang. Aduh, aku bisa nggak ya nyimbangin Kang Andre nih? Aku deg-degan. Bisa tuh, lebih bagus dari saya pasti. Deg-degan, Cah. Teteh harus tahu, sebelum ke fonologi, saya itu orang grammar, orang morfosinteks. Nah, tapi saya tidak mau mengklaim apapun di kelas. Karena takutnya kayak yang sebelumnya. Mengklaim mengatakan saya morfologi, pas nyajin morfologi kalang kabut, ya kan? Yes. Nah, jangan mengklaim apapun. Jadi, siapa Anda? Apa spesialisasi Anda? Apa going deep Anda? Saya tidak punya apa-apa, saya bilang gitu. Makanya saya belajar. Nah, seperti itu kita aman ketika kita merendah. Ya kan? Ya, orang-orang kan jangan mengafirmasi apa. Itu kan yang disindir Pak Eri kemarin. Jangan mengkotak-kotakkan diri. Semuanya kita harus tahu, kata Pak Eri. Bertentangan dengan perkataan Bapak yang sebelum. Oh, kita satu saja tapi harus mengerucut ke dalam. Yang lainnya terlupa jadinya. Gitu. Padahal ke dalam itu dia menarik kiri dan kanan. Baru bisa kita mengerucut ke dalam. Ketika kita mau menentukan sebuah mencangkul sebuah wilayah, kan Teh ya, kita harus lihat kiri dan kanan. Gimana wilayah kiri dan kanan tersebut? Mana yang terbaik? Tapi sebenarnya kita sudah eksplorasi, ya enggak Teh? Nah, eksplorasi ini yang disebut dengan extensive reading. Ya kan? Bacaan yang ekstensif. Baru going intensive. Saya lebih suka menyebutnya ekstensif dan intensif. Nah, mungkin saya sangat setuju. Jadi sebelum kita masuk ke hal-hal yang dalam, kita harus tahu yang hal-hal yang rinci dulu. Konstituen, sinteks, gitu kan ya. Fonologi, morfologi, fonologi, sinteks, interfaces, apa hubungan. Kalau morfologi sudah nampak, hubungannya dengan fonologi nampak, hubungannya dengan semantik nampak, ya kan? Pragmatik saya nggak tahu. Ya, maksudnya hubungannya dengan pragmatik, mah kalau pragmatik itu kadang udah lepas dari bahasa universal. Karena dia udah individual sekali kan, Teh ya? Iya, betul. Nah, compoundingnya perlu dijelasin atau sudah aja nih? Ya, dijelasin atuh. Akunya ini sekalian belajar, J. Ya, Mbak, bentar ya. Saya mau ke toilet bentar ya, Teh ya. Iya. Bentar ya, toilet. Oke. Pipis. Cepet banget pipisnya nih, nggak usah ditanya itu ya. Compounding. Barusan mau nanya gitu. Gak usah tanya ke suami kamu aja. Ya, compound. Ya, the compound is not just two separate words. Jadi orang mengatakan bahwa compound tersebut adalah penggabungan dua kata yang berbeda, seperti itu, dan tidak mempengaruhi salah satu sama lain. Tapi salah. Kalau compound itu adalah menggabungkan dua stem boleh dia didempet tanpa space ataupun boleh dia dipisah. Nah, waktu dia didempet tanpa space, ingat dia menjadi satuan fonologi. Satuan phonological unit. Seperti itu. Jadi pada contoh ini kan, football ini kan, football. Tidak bisa lagi kita baca ini sebagai football. Tapi kita harus menekan satu stresnya. Football. Gitu kan? Football. Gitu. Itu yang disebut dengan phonological unit. Jadi dia menyatu, tapi dia akan mewakili satu phonological unit. Nah, kalau T Intan saya pisah seperti ini, saya tidak mau membentuk dia sebagai compound yang menyatu. Ini harus satu-satu dibaca. Foot satu, ball satu, stresnya kan. Nah, kalau dia dipisah, stresnya hanya ada pada foot. Begitu juga dengan pie-eye, stresnya harus pada kata pie.
Karena content word yang penting dari pie-eyed adalah pie. Ya kan? Pie-eyed. Pie-eyed. Nggak boleh kita bilang pie-eyed. Kan nggak bisa gitu kan? Seperti itu ya. Or estus. Ya, seperti itu. Ini contohnya ya. Nah, football. Pie-eyed. Nah, kayak fire door, walaupun dia dipisah seperti ini, kata depannya yang harus ditekan. Fire door. Nggak boleh fire door. Karena fire-nya lebih berperan daripada door-nya. Fire-nya lebih mark the door. Seperti itu sih. Oke. Nah, terus apabila kita membuat inflect di dalam di dalam compound, nah, kita tetap menggunakan bentuk singular-nya. Seperti football, ya kita bilangnya football, bukan feetballs. Tidak usah dibuat dia dalam bentuk apa namanya ini? Singular, plural, feetballs, gitu kan, cukup football. With a compounded mark, both parts of compound are inflected to the in a teeth mark. It doesn't prevail in English language. Seperti itu kan? Nah, kita cukup menyebutkannya tooth mark. Jadi kata pertama dari compoundnya tersebut biarkan menjadi singular tetap. Seperti itu. Tapi beda dengan compound yang beda, yang memang kita tidak ingin menyatukan maknanya secara fonologi. Contohnya, latihan skill-skill. Apa bahasa Inggrisnya? Skills practice. Di depannya ditaruh S, ya kan? Nah, karena dia tidak mau menjadikan satuan fonologi. Dia memang kata yang berbeda bertemu. Apa istilahnya? Noun, phrase. Ya, noun phrase. Oke. Ya. Nah, terus ini ya, ini kaidah nih Teh ya. Compound typically do not get break up. Jadi nggak boleh dia di broken up. Maksudnya broken up seperti itu ketika Teteh mau memasukkan adjektif ke situ, adjektifnya nggak boleh ditaruh di tengah. Misalnya, I just want a new football. Nggak boleh ngomongnya I just want a food new ball. Jadi adjektifnya akan tetap. Iya. Kayak pick me up kayak gitu nggak bisa ya, kayak pick me up. Kalau pick up itu kan berarti kan pick me up, take me out, apalagi gitu ya. Apalagi kepada sebagian orang yang berbahasa Inggris secara brutal ataupun broken, ya bahkan berani ditaruhnya preposisinya, bukan preposisi, artikelnya di tengah. A football menjadi football. Iya kan? Itu ya. Jadi forms of compounding. Ada yang root compound, root compoundnya tersebut tidak perlu tidak perlu dipisah. Ini contohnya noun ditambah noun. Coffee cup. Yang mana di sini yang pentingnya? Coffee, ya kan? Coffee cup. Jadi towel itu racknya yang penting. Towel rack. Walaupun di sini open vowel rack seperti bacanya, tapi tetap strong stressnya di towel. Ya, nah terus endocentric compound ini apa maksudnya? Endocentric compound ini adalah subclass yang denoted by one of the elements. Jadi makna semantik pusatnya ataupun intinya terletak pada salah satu bagiannya. Nah, ketika Teteh melihat di sini newspaper, mana yang lebih penting? Newspaper, news, right? Oke. Iya, sorry. Newspaper itu apa namanya? Papernya. Newspaper. Oh, papernya. Karena kenapa? News lebih general. Ada news on TV. Kalau ini news that is on the paper. Nah, seperti ini. Kalau ini kan apa nih? Yang intinya di sini. Textbook. Yang mana yang lebih penting? Booknya. Lebih ke itunya, yang classroom berarti yang lebih spesifiknya kelasnya, bukan roomnya ya. Benar, ya sudah paham ya segitu ya. Nah kalau exocentric ini merupakan compound yang lebih bersifat idiomatis. Dia tidak bisa diterjemahkan secara literal. Oke, contohnya kata pickpocket. Pickpocket tahu kan? Artinya mengutil dompet. Apa artinya ini? Maling, ya kan? Pencopet. Kan nggak bisa kita terjemahkan secara literal kan? Pickpocket. Berarti artinya pencopet. Nah maknanya pickpocket seperti itu. Nah, tapi cukup ditulis pickpocket. Nah, dia sudah merepresentasikan makna yang lain. Show off. Apa sih show? Menunjukkan terus off. Itu maksudnya
Oh enggak, show off is a person who boasts about things they have. Ya kan? Jadi tidak bisa dimaknai satu persatu ya, Kang ya. Tidak bisa diartikan satu persatu. Jadi axon trait ya. Jadi ini ya. Nah, jadi the central meaning of all isn't conveyed by the head. Ya kan, the headnya scare, masa scare? Ya kan? The external to literal meaning of the compound. Nah, jelas ya. Nah, copulative coordinate compound apa maksudnya di sini? Entity made up of two elements mentioned in the compound together. Bitter sweet denoting taste or feeling that is both bitter and sweet. Jadi ini kita meletakkan dua hal, ya kan, compound menjadi satu entitas rasa. Misalnya tidak usah kita mengatakan bahwa this coffee is bitter and sweet, tapi kita mengatakan this bitter sweet coffee sudah merepresentasikan sebuah feeling yang blend copulative coordinate. Ya, dia artinya bersifat bitter dan juga ada rasanya sweet gitu. Kalau saya sweet aja ya, Entan bitter saja. Ya. Yuk. Ya, contoh dalam bahasa lain gitu kan. Contoh dalam bahasa lain gitu kan. Dravidian dari bahasa Northern Dravidian. Nah, contohnya ini pesataka. Ya kan? Ini dua hal yang disatuin, tapi sudah merepresentasikan satu hal, yaitu money. Money. Jadi seperti itu. Jadi dua kesatuan represent entity, a whole entity of a new entity. Okay? Entity. Okay, entity. Mana sih bacanya nih? Kalau American kayaknya entity lah. Kalau British entity. British itu kan suka menggunakan diphthong. Misalnya kan fertile, dalam bahasa American fertile. Hostile, Amerika hostile. Ya kan? Fragile, Amerika fragile. Ya kan gitu tuh British. Lebay. Oke? Okay? Kalau Amerika lebe, ya British lebay. Ya kan? Ngarang gitu ya, jangan didengarin. Nah, terus ada juga verbal compound. Jadi compound ini saya nggak lagi ngantuk, jadi nggak kepletot. Iya kan? Nah, makanya tuh kalau Amerika kan apa namanya? Amerika kan keren itu kan Nina Bobo kan. Kalau British apa Nina Boboknya? Lullaby. Amerika lullaby. Nah, ya. Jadi sintaktik dengan verbal compound, nah sintaktik dengan verbal compound ini adalah the head element is the verb. The head element is the verb. Kalau di sini, ya di sini hair dryer. Nah, hair dryer ini kan headnya di sini dryer, ya kan pengering, ya kan pengering. Karena rambut mah general artinya ya pengering rambut. Berarti di sini hair dryer is used to dry hair. Seperti itu. Jadi dengan membuat verbal compound dia sudah berarti sebuah adverb menjadi verb clause namanya. Ini kan verb clause nama ini. To do things better. Karena kan verb clause dalam sinteks kan. Entahlah yang sinteks kita kerjain ya, orang yang maju sinteks. Kita tanya yang aneh-aneh ya kan. Ya biar jangan nyuruh baca-baca buku aja, kemarin sakit hati saya dibilang baca buku kata dia. Lebih baik 1 jam dihabisin sama kita ya kan. Ya parah kan, baca buku saya disuruhnya. Sudah tahu saya ini apa namanya tuh suka baca. Ya kan, a process by which object nouns are made of. Ini incorporation ya. Incorporation ini jangan diambil yang seperti ini. Jadi ketika Teteh mengatakan I want to go stalking a deer. Stalking a deer di situ kan sebagai kesatuan dari kata itu kan verb dan objek kan, verb and object. Nah seperti itu. Nah kalau dalam incorporation, nah dia disatuin aja. Jadi tidak usah mengatakan I want to stalk a deer, tapi silakan aja bilang langsung I go deer stalking. Ya seperti itu. I go wall climbing. I want to climb a wall. Gitu kan? I go to a wall climbing. Jadi menyatukan keduanya itu sudah merepresentasikan sebuah aktivitas dalam klausa independen. Gitu. Seperti itu ya.
Ya, saya paling suka itu ngajar grammar, Teh Intan. Tapi kalau di tempat bahasa gitu kan, tempat bahasa dulu di language center itu selalu saya ngajar listening, nggak tahu kenapa. Padahal saya suka ngajar grammar tuh. Orang itu tuh kalau Kenapa? listening itu nggak mau yang ngajar satupun. Kenapa lah? Padahal listening itu enak ya Teh Intan ya. Nggak enak, nggak suka. Nah, jadi lexical classes. Nah, lexical classes di sini language may have up to 4 open classes yang sebagaimana saya terangin, noun, verbs, adjective, and adverbs. Ya kan? Noun di sini refer to things, noun for things, noun for person, ataupun noun for places. Nah, itu saya rasa sudah paham lah, Teh Intan ya. Ataupun noun yang bersifat tidak bisa disentuh, abstrak, ataupun noun bisa disentuh, ataupun noun masih dalam bentuk proposisi idea, ataupun bentuk nosi, lainnya segala macam. Suka-suka tukang buku grammar ngasih namanya apa. Jadi kalau English itu dia punya 2 numbers ya. Yang pertama singular, one entity, ataupun plural, more than the same entity. Ya kan? Other languages juga such as lakuve, specify. Nah, dia punya 2. Kalau Inggris itu singular dengan plural saja, di bahasa lain lakukale ini dia punya yang kedua. Jadi mengatakan ini apa namanya yang berkilau-kilau di malam hari itu? Kunang-kunang. Ya kan? Singular. Ya kan? Singular. Nah, kalau dia 2 kunang-kunangnya, kalau kita bahasa Inggris harus ada penanda di depannya kan, expressions of quantity, 2 fireflies. Nah, kalau di dalam bahasa ini, tidak tahu saya laku kali ini. Nah, dia bilangnya funfunil untuk 2 fireflies untuk 2, kan? Dual. Seperti itu, funfunil atau fireplace. Tapi kan kalau dalam bahasa Inggris kalau kita mau mengatakan dia dual harus diberi penanda di depannya ya enggak? Determiner, two, ya kan? Fireflies, baru dia maknanya 2. Nah, kalau dia mau plural, dari kata singularnya funfun, plural jadi funfunul, funfunil. Sama kayak bahasa Arab kan, kadzab. Tuh, kadzabain 2, kadzibin banyak gitu kan. Bahasa Arab pula saya. Mana lagi ya? Ini saya banyak sekali nih ngasih kuliah pagi ini ya. An example of language for dime, nominative, ya kan, accusative. Nah, jadi ini contoh-contohnya nih, example of language that marks noun for case in dime. Jadi katanya kalau dia nominative case itu mengatakan ZT. Nah, kalau dia accusative case, ya kan, dia mengatakan ZT. Jadi ada beberapa jenis yang berubah. Nah, nominative case-nya seperti ini, accusative case-nya seperti ini, deklaratif case-nya seperti ini, imperatif case-nya seperti ini, dan lain-lain ya. Silahkan baca buku sendiri. Itu ada. Ada semua di buku kata dia. Amin. Ya, in French, for example, gimana? Yeah. In French ya, for example, nouns are either masculine ataupun feminine. Apa maksudnya feminine? Kalau maskulin, kalau kita mau melihat menandakan dia itu maskulin, katanya le. Ya kan? Kalau dia feminin ataupun perempuan, katanya la. Jadi kalau kita mau mengatakan di situ contohnya kata gift, le cadeau. Okay? Kalau feminin, gift ini bersifat perempuan, kan? Le cadeau, le table. Kan? Le table untuk the table. Tapi table-nya sudah bersifat perempuan di sini. Entahlah maksudnya apa ya. Saya nggak ngerti bahasa Prancis soalnya. Ya, mungkin table itu ada kelaminnya di sana ya. Maksudnya. In Jerman, there either masculine dan juga ada neutral. Kalau di Jerman itu teh. Nah, neutral sama kayak bahasa Indonesia, dia kan netral itu teh. Belum ada kelamin ya. Dia laki-laki, dia perempuan, neutral kan masih under specified. Ya kan? Masih neutral. Jadi kan ini contohnya, kalau maskulin dia pakai der, kalau dia feminin dia pakai die. Der Stuhl, die Chill, der Muss, the hat. Ya kan? Ataupun neutral dia pakai das. Oke, das Buch. Kan debuk tak benar atau enggak pura-pura aja. Enggak Jerman saya itulah maksudnya. Jadi kalau nganalisis tipologinya insya Allah bisa. Tapi kalau disuruh ngucapin entahlah. Suruh Pak Eri aja. Saya yakin Pak Eri juga nggak bisa baca Jerman.
Ya, ya, saya yakin nggak bisa juga ya, karena kan ahli-ahli tipologi itu kan kita cuma bisa menganalisisnya setelah dia diberi tanda-tanda teh. Misalnya tanda Iya, ini iya. nandakan ini, tanda ini nandakan ini. Tapi ketika dia sendiri digelontorin kita bahasa itu, ini analisis. How to analyze something that I have never learned. Ya kan? Yes. Verbs. Yeah. Typically refers to actions and processes. Ya kan? Verb itu kan bisa verb itu menandain tense. Ya kan? Tense. Placing the event in time. Wah, saya bisa sendiri nih sejam nih teh. Nerangin teh. Ya kan? Apa namanya tuh? Present, past, future. Present, past, future. In French, misalnya kan, kita mau mengatakan perspektif dari French tersebut. Nah, apa perubahan dari perspektifnya? Perspektif di sini maksudnya perfect tense ya. Nah, di sini ketika kita mau mengatakan dia perfektif, kita menggunakan kata paye. Kalau kita menggunakan imperfektif yang tidak dalam past tense maksudnya kan, kita menggunakan payait. Ya, is an aspect. Oke? Terus aspek. Nah, jadi apa namanya specifying the perspective taken on the event. Nah, itu contohnya, ya kan? Mood indicating, ini aspeknya ini penanda waktu di event itu loh teh. Jadi mood indicating speaker attitude toward a situation or statement. Itu bisa juga makna salah satu verb yang artinya mood. Mood verb yang bersifat mood gitu kan. Nah, ini bisa dipelajarin di SFL ya, karena dia mengambil dari SFL nih, kan ada mood system, tahu kan teh ya? Nah, itu Iya, saya tahu. rasa baca SFL saja maksudnya mood itu seperti apa ya. Whether an event is active or passive, ini voice-nya. Jadi kalau aktif dengan pasif itu seperti apa? Adanya perubahan ya kan, perputaran kan, misalnya kan, someone stole the bicycle. Misalkan, someone stole the bicycle. The bicycle was stolen. Ada perubahan transformasi ya. Various devices were manipulating Valency. It is specifying how many obligatory arguments the verb must have. As well, polarity. Polarity maksudnya sudutnya, apakah dia afirmatif, negatif, deklaratif, dan lain-lain sebagai macamnya. Contoh saja di sini afirmatif atau negatif. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan, he walked to the school. Berarti kalau dia di dalam negasi polarity, berarti he didn't walk to the school, gitu kan? Other languages mark negations and affix itu dengan indime contohnya. Nah, mark negatif itu dengan memberikan tanda seperti ini ya. Nah, misalnya kan, he marks a kai nu. Din, he comes. Nah, negatifnya seperti apa? Nu, at kai. Din, at kai. Ditambahnya kata nu, at kai. Din di sini untuk negatif, he comes. Ketika dia ditambah kai, dia berubah menjadi he does not come. Jadi di sini kalau kita lihat ini yang mana verbnya di sini? Kemungkinan besar verbnya ini ya. Nu at ya. Nu gitu kan? Ini kan glottal stop nggak nih? Apa sih ya. bacanya kan? Adkai. No. Adkai gitu. Kang, maaf izin Intan ke toilet sih gantian. Maaf ya. Mana itu? Iya harus satu. Masa maaf. Jadi bisa istirahat.
Coba menghindari, coba tak kembali. Jadi kian pasti lalu. Aku